Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain wa ba'du. Yang saya cintai, yang saya muliakan, hadirin sekalian jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini kita masuk tarawih malam kelima. Mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan beberapa sifat yang kurang baik yang kita miliki. Dan kemudian oleh puasa, oleh Ramadan ingin dirubah. Contohnya, menurut Al-Quran kita nih manusia sifatnya terburu-buru, tergesa-gesa. Dan Ramadan ngajarin sabar. Di Quran Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim. Wa kanal insanu ajula. Wa kanal insanu ajula. Itu artinya dan manusia itu sifatnya terburu-buru, tergesa-gesa. Nggak sabaran. Pak Ustadz, bukannya cepat itu bagus? Iya, cepat itu bagus hadirin. Tapi jangan terburu-buru. Contoh bapak-bapak saya tanya, bapak kalau sholat Jumat lebih senang khotib yang lama apa cepat? Nggak ada yang jawab nih, pura-pura. Sholat Jumat lebih senang khotib yang lama apa cepat? Cepat ya. Karena sekarang banyak khotib yang kelamaan tuh. Ini pengalaman pribadi ya. Sekarang hampir semua podium kayak begini nih, ada tulisan di sini nih, khotbah paling lama 15 menit. Ada nggak tuh? Karena banyak khotib yang kelamaan hadirin. Ada nggak tuh sholat Jumat yang kelamaan? Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khutbah Jumat yang singkat ini judulnya 35 sifat seorang muslim. Wah elah kebanyakan ya. Jamaah tidur hadirin. Ya kan? Merem pas melek yang ke-7. Baru 7 ya gak? Ditidur lagi. Udah 4 kali mendusin gak kelar-kelar. Jadi saya ulangi. Manusia sifatnya tergesa-gesa ya. Cepat itu bagus, terburu-buru jangan. Orang kalau udah meninggal dunia segera diurus, betul gak? 4 perkara, dimandiin, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Tapi jangan terburu-buru hadirin. Ini kadang-kadang ada tuh orang tuanya pingsan dimandiin sama anaknya. Mungkin bapaknya kaya raya ya, kontrakannya banyak, umurnya panjang. Anaknya gak sabar hadirin, bapaknya pingsan dimandiin. Bapaknya bangun, apa-apaan nih? Bukan meninggal be katanya. Nggak sabar anaknya. Jadi cepat itu bagus, terburu-buru jangan. Ramadan mengajarkan kepada kita tentang jangan terburu-buru. Maghrib jam 6. Jam 6 kurang 5 boleh nggak minum? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Belum waktunya hadirin. Ada sebuah hadis Nabi, manis ta'jala syai'a qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Siapa orang yang bersenang-senang sebelum waktunya, saat waktunya datang dia nggak bisa senang-senang lagi. Nah, dengan berpuasa kita diajarkan untuk sabar. Hari ini banyak orang yang nggak sabaran, emosi, ada nggak tuh? Berapa kali berita viral, ya kan? Orang berantem di jalanan, ada nggak tuh? Ada Pak Haji masuk masjid marah-marah. Dibilang masjid apa nih? Masjid itu kunci katanya. Dorong nggak bisa, tarik nggak bisa. Pak Haji digeser, Pak Haji. Digeser hadirin. Dia ke Al-Kausar, dia nggak tahu kalau digeser hadirin. Orang sekarang gampang marah-marah, ada nggak tuh? Marah-marah, ada nggak tuh berita mobil jalan tol senggol marah-marah, ada nggak hadirin? Langsung ngeluarin, lato-lato, tek. Jadi orang sekarang gampang, ada suami itu lagi puasa dia kelaparan siang-siang tidur. Pas melek-melek ajan. Allahu Akbar, istriku mana nih takjil. Kolak mana kolak, males banget sih bang. Ajan asar tuh bang, ya ajan asar. Gitu. Kok sama banget ya dek, sama bangnya ngaco ya. Jadi puasa ngajarin sabar hadirin. Kita berumah tangga, apa rahasia berumah tangga bertahan sampai sekarang? Bu, ada ibu-ibu. Bu, apa rahasia rumah tangga bertahan sampai sekarang? Apaan Pak? Sabar. Kalau nggak sabar, udah bubar hadirin. Iya nggak tuh? Ada nggak ujiannya? Diem aja nih punya masalah semuanya kayaknya nih. Istri kita udah masak capek-capek, ya nggak? Di Depok nih masak sayur apa? Sayur lodeh ya.
Sama goreng ikan apa yang masuk angin tuh? Ikan kembung, ya kan. Buat suaminya tercinta, pulang kerja disiapin tuh. Pas suaminya pulang, suamiku aku siapkan sayur kesukaan. Ya, aku udah makan di kantor tadi. Ya Allah, tuh istri capek-capek. Bu, sayur diapain tuh Bu sepanci? Jangan dibuang sayang-sayang Bu, ambil semangkok buat keramas. Ya, cuci muka. Ujian bukan? Bapak-bapak kita kadang pulang kantor yang ngajak makan banyak banget ya. Pak makan Pak, enggak, saya makan di rumah, istri saya masak, ya enggak. Sampai rumah enggak ada apa-apaan hadirin. Ya Allah, udah masuk ke kayangan sih, gak ada jajanan hadirin, ya enggak. Ujian bukan tuh? Ujian. Apa rahasianya? Sabar. Ramadan ngajarin sabar hadirin, sabar. Jadi sifat manusia itu wakanal insanu ajula. Yang kedua, manusia itu sifatnya kata Quran nih senang berdebat, senang ngomong hadirin, nggak mau ngalah. Di surat Al-Kahfi ada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Manusia kata Quran hobinya berdebat hadirin. Nggak mau ngalah gitu tuh, senangnya ngomong, ya kan. Puasa ngajarin apaan? Puasa mengajarkan kepada kita, puasa itu bukan cuma nggak makan, nggak minum, tapi juga puasa menahan lisan dari ngomong yang tidak baik. Betul nggak? Kata Nabi, man lam yada qaula zur wala amala bihi, siapa orang yang puasa tapi tidak meninggalkan perkataan yang kotor, perkataan yang keji, maka Allah nggak perlu kepada puasanya, meskipun dia nggak makan, meskipun dia nggak minum. Kenapa? Dia cuma nggak makan, nggak minum, tapi mulutnya ngomong yang nggak baik hadirin. Manusia hobinya ngapain? Jidal. Apa tuh jidal? Berdebat hadirin. Kayak orang pergi umroh, pergi haji, kan ada ayat fala rofatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kalau umroh haji jangan suka berdebat. Gini hadirin, ibu kota Saudi Arabia apaan? Riyadh ya. Riyadh ya. Saya kemarin Februari umroh. Nenek-nenek berdua nih, ibu-ibu berdua debat hadirin. Kata yang pertama kan ibu kota Saudi Mekah. Kata yang kedua bukan Po, Madinah. Mekah, Madinah. Mekah, Madinah. Nggak ada yang benar hadirin. Saya diemin aja. Tanya Ustadz Gi katanya. Tat apaan Tat? Saya bilang aja Kairo. Ya kan? Saya ngapain bener hadirin? Ya ngaco berdua. Ya enggak? Dia bilang Ustadz Kairo bukan Turki Tat. Ya makin ngaco hadirin. Saya udah pergi aja udah. Ya enggak? Kadang-kadang ada nggak orang udah salah ngotot hadirin? Udah diemin aja dah. Ini 2023 tahun politik hadirin. 2024 ya. Ada debat di grup-grup WA. Ada nggak nih? Grup WA komplek Pesona Kayangan 2. Bubar gara-gara politik ya hadirin. Jadi mudah-mudahan grup WA buat silaturahim hadirin. Jangan sampai debat yang agak perlu. Pepesan kosong hadirin ya enggak? Ya kan berdebat. Dan hari ini di zaman media sosial, betul nggak? Orang ngomong sembarangan. Ada pesan Nabi Muhammad buat para netizen nih, 1400 tahun yang lalu. Apa kata Nabi? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kata Nabi kalau mau komen yang baik. Kalau nggak bisa mendingan diam hadirin. Kan sekarang orang nggak baca berita, baca judul komen, share, ya kan? Temennya update status langsung komen mantap, mantul. Ternyata berita duka cita. Mohon doa nenek saya wafat, mantap. Ya enggak? Lanjutkan. Ini orang gila, masa nenek gue meninggal mantap ya enggak? Jempol 3, tak gitu ya kan. Nah orang sekarang asal komen ya hadirin tuh. Mohon maaf nih lagi rame berita mengenai korupsi. Ada orang rumahnya gedong hadirin, langsung komen. Ini gue yakin koruptor nih gitu hadirin. Nggak boleh ngomong sembarangan ya. Siapa tahu di merah tuyul hadirin. Ya enggak? Kita nggak boleh nyuduh sembarangan. Jadi orang sekarang komen segala macam ya. Jadi aslinya kata Quran, manusia hobinya ngapain? Debat. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Yang terakhir hadirin. Ini banyak nih kalau semuanya sampai jam 10 malam nih ya. Ini 3 aja dah. Sini supaya diundang lagi ya. Masih ada banyak, ini cuma 3 doang. Yang ketiga kata Quran nih. Kata Quran yang bilang, bukan saya ngomong, Quran yang ngomong. Manusia asli pertama aslinya terburu-buru. Yang kedua aslinya apa tadi? Senangnya berdebat.
Yang ketiga tuh kata Quran, manusia tuh aslinya pelit hadirin. Ada ayat di Quran, wa kanal insanu qaturo. Wah, ngomong pelit langsung ngambil air dah, enggak usah baca. Jus, ada jus Pak Haji, jus. Lah kan bahasa jauh dari Mampang, jauh-jauh. Air putih ya. Kirain di Al-Kausar kali jus, kompleks segini gede hadirin, ya enggak? Di Margonda lagi ya enggak hadirin, ya enggak? Kali minumannya jus. Apaan tadi? Kata Quran, manusia aslinya pelit hadirin. Wa kanal insanu qaturo. Dan manusia sangatlah kikir. Ramadan ngajarin tentang dermawan, betul gak? Dan Nabi Muhammad wa kana Rasulullah ajwadan nas wa ajwada ma yakunu fi Ramadan. Nabi orang yang paling dermawan, lebih dermawan lagi pas di bulan Ramadan tuh. Wa kana karihil mursalah. Saking dermawannya Nabi kayak angin. Maksudnya baik banget gitu hadirin. Maka Nabi ngajarin kita. Di bulan Ramadan suruh ngapain? Dermawan. Siapa orang yang ngasih makan orang berbuka puasa. Pahalanya bagaikan orang yang puasa. Tadi udah hari keempat ya. Mudah-mudahan. Siapa di sini yang belum ngasih makan orang berbuka puasa? Udah hari keempat hadirin. Yang belum besok kerjain hadirin. Mungkin di kantor di mana beli air mineral. Taruh di musola, di masjid. Beliin korma. Orang buka dengan yang kita taruh. Pahalanya bagaikan orang yang berpuasa. Kalau terawih bawa duit hadirin. Ya enggak, buat masuk kotak amal. Jangan pas kotak amal lewat, ya gue lupa lagi. Ya enggak, besok malam, ya lupa lagi. Ya enggak hadirin. Tapi dia ingat kata Pak Ustadz, senyumanmu nilainya sedekah. Pas kotak amal lewat dia nyengir. Ya hadirin. Kenapa bang? Enggak, senyuman sedekah kata Pak Ustadz. Pas kotak amal dibuka, senyuman semua. Ya, Ustadz salah ceramah tuh hadirin. Ya enggak. Kalau Ramadan kita nggak dermawan, kapan lagi mau dermawan? Jadi ini namanya festival Ramadan hadirin. Puasa salah satunya. Ada yang namanya terawih, ada yang namanya ngasih makan orang berbuka puasa, ada yang namanya santunan yatim, ada yang namanya menghatamkan Quran. Oh ini festival Ramadan dengan beragam rangkaian ibadah. Mudah-mudahan kita dermawan di bulan suci Ramadan. Sebagai penutup ada ungkapan as-sakha'u hasan wa fil aghniyai ahsan. As-sakha'u hasan. Dermawan itu bagus. Wa fil aghniyai ahsan. Kalau yang dermawan orang kaya itu lebih bagus. Ada orang sederhana, katakanlah mohon maaf, orang miskin hadirin. Dia dermawan, bagus hadirin. Cuman kan duitnya segitu-gitunya hadirin duitnya. Tapi kalau orang kaya dermawan hadirin, keren gak nih? Keren hadirin gitu tuh. As-sakha'u hasan wa fil aghniyai ahsan. Seperti ungkapan al-haya'u hasan wa fin nisa'i ahsan. Malu itu baik. Kalau yang malu para perempuan jauh lebih baik. Jadi dermawan itu baik. Kalau yang dermawan orang kaya jauh lebih baik. Mudah-mudahan ini bulan Ramadan yang mulia. Tadi itu minimal 3. Yang tadinya suka tergesa-gesa jadi tambah sabar. Yang tadinya berdebat jadi senang jaga lisan. Yang ketiga yang pelit jadi suka dermawan. Yang terakhir, sifat yang terakhir nih, manusia itu lemah hadirin. Ada ayat wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Ramadan ngajarin kuat hadirin. Contoh nih, kita kalau lagi di luar Ramadan, makan pagi jam 7, jam 6, sarapan jam 7, jam 6. Makan siang jam 2, jam 3, terlambat, ada kesel gak kita nanti ya? Kita kelaparan dulu, belum makan siang jam 3 nih. Pas Ramadan kita kuat hadirin. Kita gak makan 14 jam, betul gak tuh? Apa 12 jam, dari jam 4 pagi, ya gak tuh? Dari jam 4 sampai zuhur, asar, maghrib. 14 jam kita gak makan hadirin, kita kuat hadirin. Siangnya puasa, malamnya terawih, tengah malam kita sahur, ya gak tuh? Bekerja seperti biasa hadirin, ya gak tuh? Dilatih jadi kuat, contoh sebagai penutup. Ada kawan kita hobinya ngerokok hadirin. Pak Ustadz, saya kalau gak ngerokok 3 jam, 4 jam mulut asem banget Pak Ustadz. Saya mendingan berantem deh Pak Ustadz. Saya gak tahan Pak Ustadz. Pas Ramadan dia nggak ngerokok. Oh ada di sini. Yang mana? Biji putih yang mana ya? Di bulan Ramadan dia nggak ngerokok dari jam 4 subuh sampai maghrib. Kuat nggak hadirin? Kuat hadirin. 14 jam tuh kuat ternyata tuh. Kalau nggak Ramadan nggak kuat ya. Pas Ramadan kuat hadirin. Saya menghimbau nih bapak-bapak yang masih hobi ngerokok. Mumpung Ramadan. Rokoknya ganti sama korma dah. Ada yang bilang begini. Udah saya coba Pak Ustadz. Nggak nyala Pak Ustadz. Bukan disundut, bukan. Maksudnya kormanya dimakan Pak Haji. Ini korma taruh di mulut, disundut kagak nyala ya enggak. Maksudnya dimakan gitu, ya kan.
Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua lebih baik setelah Ramadan, sehingga Allah mengatakan la'allakum tattaqun, kita semakin bertakwa, semakin menjadi orang yang bertakwa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jus nggak jadi, Jus.